Assalamualaikum teman-teman. Kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan yang diusahakan diberi kelancaran serta teman-teman diberi keteguhan dalam menjalankannya dan akhirnya nanti diberi keterwujudan sehingga memberikan kebahagiaan dan kepuasan tersendiri lah, karena kita sudah berusaha, kita sudah melakukan apa yang sudah kita rencanakan dan akhirnya berhasil. Kali ini aku sedang ada di Kaplingan Kelapa teman-teman, di Desa Trans ini. Jadi kalau di sana itu blok desanya, di sini ini adalah blok kapling-kaplingnya teman-teman. Seperti inilah keadaannya kapling kelapa di Trans Kelapa Indragiri Hilir ini teman-teman, tepatnya di Desa Caturkarya. Kalau SPA-nya namanya SP4 di sini teman-teman. Ini kaplingannya sudah setinggi ini, kisaran ya adalah ya variasi, ada yang mungkin 10 15 kayaknya kurang, sekitar 10 ke atas lah, belasan teman-teman. Ini Desa Trans ini menurut cerita, karena aku kan baru di sini teman-teman, baru Desember tahun lalu, Desember 2021. Nah, kalau menurut cerita ini orang-orang di sini nih sudah datang di sekitar tahun 99, 98, 97, 99 lah teman-teman. Dan mereka dikasih kapling, dikasih jatah satu rumah, satu pekarangan, satu ladang, satu kapling. Nah, kaplingannya itu menurut cerita sudah tinggi lah, sudah hidup, berarti kisaran ya ini umurnya Desa Trans ini sekitar 24-an tahun lah. Kalau luas kaplingannya ini teman-teman, luas kaplingannya ini 2 hektar. Ke belakang sana itu 500 meter. Nah, ini kan kanal. Ini kanal, jadi setiap kapling itu pasti menghadap kanal. Untuk apa? Mentransport hasil panenan. Nah, ini kanal. Kita ambil 500 meter, maaf, 500 meter itu dari jarak satu dari kanal ini. Ini kan kanal, tidak kelihatan nih teman-teman, di serumput-rumput belakang ini. Ini kan kapling lagi, ini kapling, nah tengah-tengahnya kanal. Kita tarik garis 500 meter, di sana ada kanal lagi, di sana ada kanal lagi. Nah, 500 meter itu dibelah 2. Jadi panjang satu kapling dari kanal ke garis tengah kapling itu, pembagian kapling, anggaplah ini kapling depan, sana kapling belakang ya, menghadap ke kanal yang sana. Itu 250 meter sini, yang sana 250 meter. Kalau lebarnya ini aku kurang tahu teman-teman, tapi antar kapling itu ada dulunya itu dibatasi oleh tersier itu semacam parit gitu. Nah, di dalam satu kapling itu teman-teman ada 8 baris. 8 baris ya. Kalau ke belakangnya apa itu namanya? Pokoknya ke sampingnya itu 8 pohon. Ke belakangnya itu 34. Jadi ada berapa itu? 8 kali 34. 270 berapa? Yes, pokoknya itulah 8 kali 34 belakangnya. Inilah keadaannya kaplingnya teman-teman. Nah, ini ya seperti ini, bahwa ada tumbuh-tumbuh semak, biasa nanti diterbas atau diracun. Ini pokok-pokoknya sudah setinggi ini gambarannya. Ini kelapa hibrida. Nah, ini. Tadi ini aku nengok ini teman-teman, nengok panenan yang belum diangkut, karena ini entah kenapa kelapa ini agak tersendat pengirimannya. Pabriknya libur, jadi kelapa di bendungan menumpuk. Kemarin sama pengepulnya, istilahnya toke di sini, diminta untuk menyetop semua proses panen. Jadi yang belum disulak dihentikan dulu, nggak usah disulak. Yang sudah terlanjur disulak diangkut, yang masih sedikit-sedikit. Nah, ini ada 4 kapling yang aku tengok tadi ini. 4 kapling
itu belum terangkut teman-teman. Nah kelapa ini resikonya kalau nggak segera semungkin semakin lambat semakin, yang namanya komoditas pertanian sama seperti dengan sayur-sayuran, itu akan mengalami kerusakan teman-teman. Dan kalau rusak itu cukup mengurangi harga jual. Itulah. Jadi kelapa itu sebaiknya ya makin cepat panen, makin cepat proses pemanenan, cepat pula dibawa ke pengepul, langsung berubah jadi duit, aman sudah. Backlight ya. Ini masih pagi di sini teman-teman, pagi segar sekali. Tidak ada aroma polusi sama sekali teman. Di sini belum bisa masuk roda 4, yang masuk hanya roda 3. Kok roda 3? Roda 3 pun belum bisa masuk ini, seperti Kaisar DKK itu nggak bisa masuk di sini. Hanya roda 2 teman-teman. Roda 2 yang bermotor dan roda 2 yang pakai tenaga nasi. Sepeda kayu maksudnya. Nah, inilah. Ini ada satu pokok teman-teman yang pendek sekali. Barusan aku ngambil satu. Karena barusan ini ceguan sebenarnya teman-teman. Nah, ambil satu. Sebenarnya belum haus karena masih pagi kan. Alhamdulillah berhenti juga. Ini ngambil satu nih, tinggal truk, tinggal truk, jatuh. Ini ada yang juga pendek-pendek, ini sulaman teman-teman. Ini sulaman, ini pendek-pendek, warnanya ini kuning gading. Oke, aku ajak teman-teman ke ini ya, ke garis tengah kapling. Jalan seperti ini, jalan seperti ini, tapi dia di antara kapling sini dan kapling sana. Itu adalah jalan yang membelah antara kapling samping dan kapling sampingnya. Ya, aku ajak teman-teman ke sana. Yuk. Maaf teman-teman kalau videonya agak bergetar ini. Ini aku pakai tangan satu dengan kondisi jalan yang tanah gambut, naik turun dengan banyak rumput liar. Wow. Aduh. Maaf kalau videonya agak goyang-goyang ya teman-teman. Ini harus juga penuh ekstra ini kan. Karena ada rontokan kelapa itu juga kadang ada yang di jalan-jalan. Kalau teman-teman mau cepat bisa naik motor ya belajarnya di tempat-tempat begini. Masuk gigi 1. Wah, kalau sudah bisa stabil, insya Allah di jalan raya bisa. Nah, inilah. Kita sudah sampai tengah-tengah kapling teman-teman. Mana tengahnya? Belum, dikit lagi itu depan. Nah, belum. Ini dia pertengahan kapling. Oke. Kita review dulu pertengahan kapling. Nah, ini teman-teman, ini pertengahan kapling ya. Pertengahan kapling. Kalau di sebelah kiri ini kapling sebelah menghadapnya ke kanal sana. Nah, sebelah kananku ini kapling lagi satu lagi menghadap ke arah sana, ke arah kanal yang sana. Nah, ini yang kelihatan agak semak-semak itu.
itu di sebelahnya pokok ini nih, itu pembatas antar kapling. Depan itu yang bersih, itu kaplingnya punya orang beda lagi. Sana dari 1, 2, 3, 8, yang ke-9-nya itu kapling orang lain lagi. Itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa dengar ya, masuk nggak suara-suara burungnya? Di sini banyak masihan burung teman-teman. Wih, burung jalak itu di jalan-jalan itu. Kalau di rumahku di Jawa sana, wih, jangankan burung jalak. Burung jalak itu kan termasuk burung yang punya nilai harga itu kan kalau dijual. Burung emprit udah ditembaki kalau di sana. Di sini, nah ada tuh kan, derkuku apa ya? Perkutut apa derkuku yang banyak? Yang punya kur 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 kur. Nah tuh. Nah, ada lagi macam-macam tuh. Ada yang macam-macam teman-teman di sini, masih macam-macam. Ada yang burung yang sarangnya di bawah di tanah, burungnya agak besar, segenggaman gini. Kapan lalu aku pas ke kapling yang sana itu ketemu dengan itu, dengan burung yang dia sedang ngangrem anaknya, dan sarangnya itu kayak nggak bentuk sarang, memang dia kayak di tanah aja gitu, diem di sana di tanah, di tanah gambut. Sini kan gambut semua, ini lahan gambut teman-teman. Kalau hujan ya belong itu apa ya, ambles kalau di jalan disetirin motor. Inilah teman-teman keadaan kaplingnya, kapling trans. Ayo kita lanjut, sudah selesai kita di sini. Tadi niatnya nengok yang di sana, terus kalian ke sini kan lihat. Ini sudah jadwal panen sebenarnya, tapi karena sirkulasi perputaran kelapa di sini kehendak, jadi semuanya macet semua. Orang panen juga berhenti. Ya bukan berhenti di stop dulu karena kelapanya nggak bisa keluar juga. Mending ditunggu masih dalam keadaan nyangkut di pohon atau masih belum disulak itu. Kalau udah disulak itu lama-lama busuk atau ada yang pecah kadang. Oke teman-teman, ayo kita ke arah sana, membelah antara kapling kanan dan kiri ini, kita ke arah desa. Aku akan tunjukkan jalannya seperti apa teman-teman. Kita ganti ke kamera depan ya, kamera depan ya sini, biar nggak terlalu fokus ke orangnya. Ini orang ganteng. Nah inilah teman-teman, ini jalan depan ini terus lurus. Ini jalan yang membelah antara kapling sini dan kapling sini. Yang sebelah sini menghadap ke kanal sini, ini kanal 7,5. Kanal 7,5 yang aku ada di sana tadi. Sana ini kanal 7. Kanal 7 ini kanal yang berada di, ya sebutannya membelah desa lah. Kalau diterusin ke sana, ke timur. Ini masih pagi. Mohon maaf kalau videonya agak backlight itulah, kameranya maklum. Yuk kita lanjut. Tuh, mati akinya ini teman-teman. Jengkol. Yuk, bismillah. Pelan-pelan. Karena tangan satu di kaplingan ya lumayan harus hati-hati. Nah, inilah teman-teman keadaan di kapling kelapa trans. Di sini memang kelapa semua. Kalau kelapa sawit ada enggak? Dulu orang-orang sini pernah nyoba nanam sawit di ladang-ladang. Tapi ternyata ada kendala di transportnya teman-teman. Transportnya susah, jarak pabriknya jauh. Jadi lebih memilih
kelapa yang sudah nanam sawit itu ditebangi lagi diganti kelapa. Jadi memang tidak ada kelapa sama sekali di sini. Kalau kaplingannya memang dari awal tanamannya kelapa. Kalau sawit itu yang mandiri, ditanam sendiri itu. Petaninya yang orang transnya itu kan, kalau ladang itu dapatnya lahan kosong itu sekitar 1/4 hektar lah, kita kira-kira seperti itu. Nah itu tujuan awalnya ditanamin sayur-sayur gitu kan, buat menopang hari-hari kebutuhan sayur dan segala rupanya. Nah ternyata diselai dengan ya tanaman aunan seperti sawit dulunya. Ada yang sawit, ada yang kelapa. Kalau yang sawit ini ternyata akhirnya dilihat-lihat lebih enak tanam kelapa, jadinya gantilah kelapa. Akhirnya kelapanya udah tumbuh-tumbuh besar semua sekarang. Tidak semua ladang sekarang ditanamin sayur, tinggal 1-2. Inilah teman-teman jalannya, ya semaknya ampun, ini semak sekali nih teman-teman. Ini kayak putihan kok udah besar begini loh. Lebih tinggi dia daripada aku. Kalau ini nerbasnya bisa satu kapling itu bisa habis 2 jutaan lebih. Udah repot soalnya. Ini bersih ini. Nah, ada yang bakar-bakar tuh. Nanam seledri depan itu teman-teman. Aduh. Ya seperti inilah teman-teman. Depan itu ada proses panen, ada tumpukannya. Nah ini kapling terakhir sebelum melewati ladang teman-teman. Jadi di depanku yang semak itu sudah masuk wilayah ladang, yang luasnya satu orang kebagiannya sekitar 1/4 hektar lah. Ladang 1 kapling 1 hektar, 1 pekarangan 1 rumah. Rumahnya dari kayu. Seperti itu programnya dulu awal trans. Ini ladang, ini tanaman sendiri, bibitnya yang ngambil dari jatuhan kapling gitu-gitu. Makanya ada banyak sekali jenis kelapa di ladang ini. Ada yang hijau, ada yang orange, kuning, macam-macam. Ada yang kecil panjang, ada yang lebih baik dirobohkan karena terlalu kecil, dijual pun ya kayak tidak jadi gitu. Nah ini harus hati-hati, jalannya memang seperti ini teman-teman. Harap maklum kalau videonya goyang-goyang. Nah seperti ini, kecil-kecil. Nah ini ada yang kuning. Oke. Nah ini aku mengarah ke kompleks rumahnya, kompleks desanya. Jadi kalau tidak salah ya, kemarin total kapling tuh di sini ada sekitar 172. Jadi itu memang untuk 172 kakak. Tapi sekarang ini di sini yang aktif mungkin sekitar 100-an kakak aja. Jadi mungkin banyak yang tidak kerasan di awal-awal itu, karena dulu awal trans itu ya tidak ada listrik, jalannya ya belum semen ya seperti ini. Sekarang alhamdulillah sudah masuk listrik ya, walaupun masih malam aja, jam 4 sore nyala, jam 6 pagi jam 7 mati. Tapi katanya ini ada proyek memang nanti akan di 24 jam kan. Insya Allah nanti bulan 8 teman-teman.
kelistrikan 24 jam. Di jalannya ya teman-teman, bayang nih, mohon maaf kalau videonya goyang-goyang. Ada tangan satu, setirnya tangan satu, yang jalan seperti ini nggak bisa manuver ekstrim, terus pelan-pelan. Nah, depan ini sudah masuk wilayah desa. Ini RW 3 atau bukan RW 1 atau RW 2. RW 3 di RW ku sana. Nah, ini masuk jalan desa sudah. Aduh. Sana rumah-rumah, sini juga rumah. Nah, ini jalannya sudah. Nah, ini Haji Mukhtar sedang mau membangun rumahnya Pak Pardi, kepala BPD. Kita lewat sini aja ya, lewat di tengah desa ini sebelah ini ladang. Jalannya sudah, alhamdulillah sudah enak lah kalau ini. Cuman kalau di Kaplingan ya seperti itu tadi jalan. Oke. Ini teman-teman, ini RW ku yang paling barat, ini rumahnya Mas Kimo dan sebelahnya Mas Sentot. Sebelahnya rumahnya Mas Cipto, sebelahnya Mas Fadir, sebelahnya Mbak Jari. Ini SD, SD-nya teman-teman, sekolah dasar. PAUD-nya ada di sebelahnya. Ini ada lapangan badminton, ada lapangan voli 2. Di depan itu ada rumah kantor desa. Ini kita sudah sampai di jalan poros, lumayan lebar kalau jalan desa. Ini teman-teman kanalnya. Oke, aku sudah sampai ini. Kita seberang dulu. Kita sampai teman-teman. Yuk, sampai ketemu di video-video selanjutnya dengan cerita-cerita yang insya Allah semoga luar biasa.